Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nuni Rahfiani Hakim. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan bertanya dulu nih sama kalian. Kalian ada yang tahu nggak atau apa sih yang ada di benak kalian saat kalian mendengar bank dan lembaga keuangan bukan bank? Oke, yang pertama bank dulu deh. Coba, ada yang tahu nggak apa itu bank? Oke, siapa namanya? Fitri. Oke, Fitri, sebutkan apa sih yang Fitri pikirkan tentang bank gitu? Oke, tempat menabung. Lalu apa lagi nih? Tempat menyimpan dana, bener banget. Nah, untuk lembaga keuangan bukan bank, itu apa sih kira-kira gitu? Contohnya apa sih, kayak gimana gitu, lembaga keuangan bukan bank? Bener, koperasi. Nah, itu ya salah satu contoh dari LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, biar materi ini tersampaikan, kita langsung aja mungkin ya ke materi yang akan kita lalui hari ini. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu beberapa submateri yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada bank. Di bank ini kita bakalan ngebahas tentang pengertian bank. Lalu ada jenis-jenis bank. Kemudian di sini ada LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Kita bakalan ngebahas tentang pengertiannya. Lalu ada macam-macam LKBB, macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Nah, selanjutnya yang pertama nih, kita bakalan bahas dulu tentang bank. Nah, yang pertama ini ada pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98. Di sini membahas tentang menyatakan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana. Nah, dari dana tersebut dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Gunanya apa? Untuk menyalurkan atau untuk mensejahterakan taraf hidup orang banyak. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Oke, bakalan Ibu simpulkan ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Nih, ada gambar. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada bangunan bank. Di sini ada bank. Bank itu merupakan suatu lembaga atau instansi ya. Nah, di sini ada masyarakat. Di sini juga ada masyarakat. Nih, kalian bisa lihat ya, masyarakat ini gitu, ini simbolnya tuh masuk gitu. Jadi masyarakat ini datang ke bank untuk menyimpan dana gitu ya, untuk menghimpun dana, untuk menabung. Nah, kalian sebagai siswa atau sebagai masyarakat bisa menabung ke bank, lalu bank tersebut akan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Nah, jika tadi kalian menabung dalam bentuk simpanan, sekarang bank ini menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit gitu ya. Menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit apa gitu ya? Gimana caranya gitu? Nah, kredit ini bisa kita misalkan ya, orang tua kalian memiliki bisnis atau memiliki usaha yang membutuhkan modal banyak gitu ya, untuk membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, orang tua kalian datanglah ke bank gitu untuk meminjam uang. Nah, bank tersebut menyalurkannya dalam bentuk kredit begitu ya, untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, itu maksudnya yaitu tadi ya, untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan yang kalian pinjam, yang meminjam uang ke bank tersebut, atau bisa juga untuk misalnya bantuan-bantuan gitu ya, kan itu dari bank ya, disalurkan ke masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi tujuannya untuk mensejahterakan taraf hidup orang banyak. Dan nanti hasil dari perusahaan tersebut akan masuk kembali ke bank, akan ditabungkan kembali gitu. Jadi ini kayak sebuah circle kayak gitu ya, dari masyarakat ke bank dan bank tersebut untuk masyarakat kembali, kayak gitu. Oke, itu untuk pengertian bank ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini terbagi menjadi dua bagian. Ada jenis bank berdasarkan fungsinya, ada juga jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nih, yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Di sini ada 3 rincian ya. Ada fungsinya itu sebagai bank sentral. Lalu kemudian ada bank umum,
Lalu kemudian ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada Bank Sentral. Bank sentral ini fungsinya itu untuk mengawasi, untuk mengatur gitu. Untuk mengawasi dan mengatur perkembangan bank-bank umum gitu ya. Contohnya apa? BI gitu. Bank Indonesia. Nah, BI ini fungsinya untuk mengawasi, untuk mengatur. Lalu takutnya ada inflasi atau mungkin ada apapun itu ya kendala keuangan di bank-bank tersebut, di bank-bank umum. Nah, diawasi dan diaturnya itu oleh bank sentral. Lalu kemudian di sini ada bank umum. Nah, kalau bank umum ini bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. Secara konvensional itu seperti apa gitu ya? Nah, ini dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu. Jadi kalau bank umum ini kayak BNI, BRI, BCA kayak gitu ya. Jadi memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beda dengan tadi bank sentral ya. Nah, lalu di sini ada BPR. Kalau BPR ini di Tasik ada ya, BPRKS yang tempatnya itu di Hajet ya. BPR ini Bank Perkreditan Rakyat. Ini sama kayak bank umum. Namun bedanya kalau di bank umum tadi kan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kalau BPR ini tidak memberikan jasa gitu. Jadi tidak menerima kayak giro kayak gitu, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kayak gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang berdasarkan kepemilikannya. Nah, di sini berdasarkan kepemilikannya, yang pertama ada BUMN atau pemerintah ya. Lalu yang kedua ada bank swasta nasional. Selanjutnya ada bank asing, lalu kemudian ada bank campuran. Nah, yang pertama ini BUMN, bank pemerintah. Ini bank konvensional sama seperti tadi bank umum. Tapi kalau bank kepemilikannya BUMN ini ada 4 macam gitu ya. Ada BRI, ada BNI, lalu ada BTN, kemudian ada Mandiri. Nah, itu merupakan keempat macam bank tersebut masuknya ke bank BUMN. Lalu kemudian ada bank swasta nasional. Kalau bank swasta nasional ini maksudnya itu jadi bank ini milik swasta gitu, milik milik sekelompok orang gitu ya. Kalau tadi kan milik pemerintah ya, kalau ini milik sekelompok orang. Misalnya nih ada BCA, ada Bukopin, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada bank asing. Nah, kalau bank asing ini, bank yang pemiliknya orang asing tapi ada di Indonesia. Seperti misalnya Citibank gitu ya. Lalu kemudian ada Standard Chartered Bank kayak gitu ya, ada Bank Permata juga gitu. Nah, itu masuknya ke bank asing gitu ya, yang pemiliknya oleh asing gitu. Lalu kemudian ada campuran. Nah, kalau campuran ini adalah kombinasi gitu ya, kolaborasi antara asing dengan swasta nasional gitu. Jadi kepemilikannya itu kayak ada 2 saham gitu, ada asing sama swasta nasional gitu ya. Di sini ada banyak banget sih ya. Kalau untuk contohnya itu mungkin ada dari Mitsubishi Buana Bank misalnya gitu ya. Lalu ada juga Bank Sakura Swadharma. Nah, itu merupakan bank campuran. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, di sini ada pengertiannya dulu ya. Yang pertama ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 nih. Yaitu mengatakan bahwa suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana, nah ini ya, menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Nah gitu, jadi menyalurkannya itu untuk membayar investasi perusahaan. Nah, lalu juga memberikan atau menyalurkan sebuah surat berharga gitu ya, kertas berharga. Jadi bedanya LKBB ini dengan bank itu, kalau bank itu menyimpan ya, menghimpun dana lalu mengeluarkannya kembali dalam bentuk kredit. Nah, kalau LKBB ini sama, menyimpan dana, menabung sama gitu ya, menyimpan uang, tapi dengan mengeluarkan surat berharga gitu ya. Apa sih contohnya nih? Di sini kita bakalan ngebahas tentang
macam-macam LKBB. Yang pertama ada pegadaian, lalu yang kedua ada koperasi, lalu yang ketiga ada bursa efek. Ini sebetulnya masih banyak ya contoh-contohnya, tapi Ibu misalkan dulu yang ketiga ini gitu ya, karena yang ketiga ini yang sering kita jumpai. Nih, yang pertama ada pegadaian. Coba nih ya, pegadaian ini apa gitu? Apa sih yang terlintas dari pegadaian gitu ya? Nah, pegadaian ini merupakan sebuah instansi atau lembaga di mana dia meminjamkan uang tetapi harus ada jaminan gitu ya. Ini juga pegadaian itu merupakan lembaga yang lembaga BUMN yang diakui OJK gitu ya, yang diakui oleh OJK. Nah, ini dia bisa meminjamkan uang tetapi harus ada jaminan gitu. Misalnya nih ya, di sini ada Ade misalnya. Ade ini mau minjem uang nih sebesar 5 juta misalnya. Dalam kurun waktu 3 bulan misalnya ya, jangka waktunya itu. Nah, Ade ini harus menjaminkan barang berharganya gitu ya. Seperti misalnya BPKB bisa ya, BPKB mobil, BPKB motor, ataupun misalnya sertifikat emas logam misalnya ya, atau surat-surat emas misalnya ya. Nah, itu bisa dijaminkan atau menjadi jaminan untuk kita bisa meminjam uang ke pegadaian itu. Nah, itu untuk pegadaian. Lalu yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Nih, koperasi simpan pinjam ini merupakan sebuah instansi gitu ya, sama seperti pegadaian, seperti bank. Namun bedanya nih, kalau koperasi ini kita menghimpun dananya itu berasal dari anggotanya itu sendiri gitu. Nah, lalu kemudian disalurkan kepada anggotanya tersebut atau ke masyarakat luar. Nah, nanti di akhir kita bakalan bagi hasil dengan anggota tersebut gitu ya. Jadi dananya itu kayak muter gitu ya, muter dari anggotanya, lalu nanti bakalan bagi hasil dalam bentuk SHU gitu ya. Nah, itu untuk koperasi. Kemudian di sini ada bursa efek gitu ya. Bursa efek itu apa gitu ya? Nah, bursa efek ini merupakan suatu lembaga di mana kita bisa jual beli surat berharga. Misalnya nih ada emiten. Emiten itu apa gitu? Emiten itu seorang gitu ya, seorang yang memerlukan dana bertemu dengan seseorang yang membutuhkan saham gitu. Misalnya nih ada ibu pengen beli saham nih gitu. Sedangkan di sana ada Adinda misalnya atau siapa gitu ya yang membutuhkan dana gitu. Nah, nanti kita bisa jual beli di bursa efek itu. Nah, mungkin sekian gitu ya yang bisa Ibu sampaikan dari materi LKBB ini. Kita akan bahas lagi jenis-jenis atau macam-macam LKBB yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Untuk adik-adik yang ingin bertanya atau yang ada kurang paham nih gitu ya, kita bisa lanjut di Zoom meeting gitu ya. Nanti juga Ibu akan memberikan LKPD di Zoom meeting. Jadi untuk video pembelajaran ini dicukupkan. Kita lanjut di Zoom meeting. Dah, makasih.